وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Sahibul Majlis Ibunda Hajar Sawiyah Salim Mata'allahu bituli hayati amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Zaini Mata'allahu bituli hayati. Para jamaah pengajian malam Jumat atau Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setiap malam Jumat kita tetap istiqomah yasinan, tahlil, zikrullah dan mendoakan para ahli kubur. Mudah-mudahan tidak dilihat dari kuantitas kita, tapi dilihat dari keistiqomahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab rumah tangga ini. Dimulai dari hak dan kewajiban seorang istri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, la tasumil mar'ata syahidun illa biidnihi. Di poin yang pertama, tidak diperkenankan seorang al-mar'ah, arti dari mar'ah wanita, tapi wanita yang dimaksud di sini adalah seorang istri. Kalau istri perempuan atau laki? Waduh, pasti. Laki-laki atau perempuan? Jelas perempuan. Wa huwa syahidun illa biidnihi. Tidak diperkenankan, bahkan ini hukumnya haram. Jadi bisa diartikan seorang wanita atau seorang istri haram hukumnya berpuasa. Berpuasa di sini masuk dalam kategori puasa sunnah. Jadi jangan nanti bulan puasa Ramadan nggak puasa. Jadi nggak puasa nih, itu beda. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Senin Kamis. Pokoknya puasa-puasa yang berhubungan dengan puasa sunnah. Dan sunnah ini maksudnya adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa tidak boleh puasa? Puasa sunnah? Kan ini sunnahnya Nabi. Mana penting sunnahnya Nabi dengan suami gitu kan. Kita puasa nggak boleh sama suami. Nah disinilah nanti akan kita lihat betapa besar hak dan kewajiban daripada seorang suami. Puasa Senin Kamis, laki pulang kerja, istrinya puasa. Mungkin lagi kerja dia habis kebelet di mana gitu kan. Pulang istrinya, gue lagi puasa gitu kan. Nah ketika dia mempertahankan puasanya dan menolak suaminya, maka puasanya itu dianggap bermaksiat, bahkan dianggap durhaka kepada suaminya. Udah batalin aja udah. Kenapa? Ini puasa sunnah, sedangkan melayani suami adalah wajib. Jadi di antara wajib dan sunnah, maka yang kita bela-bela adalah apa? Yang wajib. Nah sekarang pertimbangannya begini, kalau puasa aja yang sunnah Nabi, kemudian juga mengharapkan ridho dari Allah, ketika suami pulang dan tidak berkenan, maka wajib dibatalkan puasanya atau tidak melaksanakan puasa. Apalagi cuma ketika ketika suami pulang, istrinya main HP. Coba, suami pulang dia deluk aja, deluk.
Iya. Dulu aja mainin HP, mainin game, ngeliat YouTube segala macam. Ini pertimbangin, puasa aja suruh batalin. Kalau bisa laki pulang, istri lagi main game, laki pulang lemparin tuh HP. Cueknya. Ya kan, buang HP. Udah, jangan sampai kita suami pulang, kita masih mainin HP. Pernah saya ada jamaah ketika saya WA, balasnya lama. Saya bilang, Bu, saya balas WA kemarin, kenapa baru balas sekarang? Pak, saya kalau di rumah nggak bisa balas WA karena ketika saya di rumah saya nggak boleh pegang HP sama suami saya. Pokoknya kalau di rumah udah ngelainin dia aja. Saya bilang bagus itu. Jadi ketika di luar dia bisa balas WA, tapi ketika di rumah kata suaminya jangan pegang HP, maka dia tidak pegang HP. Ini jadi pertimbangan nih. Kalau puasa aja suruh batalin, apalagi cuma main HP. Tuh hati-hati tuh, Bang Rasdi. Yang kedua, wala ta'dan fi baitihi, wala ta'dan, dan tidak mengizinkan fi baitihi di rumahnya, wa huwa syahidun illa biidillah. Ketika memasukkan orang, ini memasukkan orang dua macam. Satu, memasukkan orang tanpa izin suami. Yang kedua, memasukkan orang yang digedegin suami. Suami gede gua sama dia nih, tetangganya. Pas dia pulang lagi kongko sama dia pisan gitu kan. Ya. Terus gimana Pak? Misalnya nih, saya lagi masak, tiba-tiba kompor saya meledak. Kayak Binyamin gitu kan, kompor meledak. Boleh nggak saya manggil orang ini? Kan biasa kita kalau udah kompor meledak lari kemana aja ya? Ada penduduk ditarik gitu kan. Ada sampai di jalanan ditarik juga tolong. Ini pun kalau tanpa seizin dari suami tidak diperkenankan. Ada tamu, suami tidak di rumah, maka tidak boleh. Ada tamu yang bukan muhrim ya, kemudian kita persilahkan masuk, kemudian kita sediain kopi, bahkan kita temenin ngobrol, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kecuali temennya ibu-ibu. Bukan muhrim. Ada ibu-ibu juga sama, ibu-ibu yang agak disenengin sang suaminya misalnya. Ini nanti kalau datang si Anu jangan juga gitu, dia pasti datang mau gosip doang. Pas suaminya pulang ada dia pisah lagi ngobrol sama bininya, lakinya kesel. Ini juga nggak boleh. Ya, tidak boleh memasukkan orang yang bukan muhrimnya atau orang lain tanpa seizin daripada suaminya. Apalagi kalau di rumah, suami pergi, tutup aja pintu dah, udah ditulisin di depan tuh, ntar aja ya datang kalau suami sudah pulang. Gitu. Kalau orang undang gimana? Undangan ambil aja kalau undangan mah, kan undang di luar. Ada kan undangan ya. Iya, kecuali yang suruh masuk. ada undangan, udah Pak masuk dulu sini ngopi, kita ngobrol deh. Baik Pak. Ini lebay kan udah, ini nggak boleh nih. Kemudian yang ketiga, wama anfaqat min kasbihi, wama anfaqat, dan tidak mengeluarkan infak atau sedekah. Ini kalau sedekah itu boleh nggak? Sesuatu yang boleh nggak dalam agama? Awalnya adalah sesuatu yang boleh. Tapi ketika seorang istri, wama anfaqat min kasbihi, ketika dia mengeluarkan infak dari hasil usaha suaminya, kasbihi yang diusahakan suaminya, min ghairi amrihi, tanpa perintah daripada suaminya, fa inna nasban ajrihi lahu, maka ketika ini dikeluarkan, ketika tanpa seizin suaminya, nispun setengahnya kebaikannya diserahkan kepada suaminya atau pahalanya. Kecuali kalau istri itu dia punya gaji misalnya, jualan gado-gado untungnya 6 juta, ini dari hasil usaha dia sendiri. Ada yang minta sedekah, dia kasih 10.000, 20.000, no problem. Kenapa? Ini hasil diusahakan oleh sendiri. Ketika suami misalnya ngasih uang dari hasil gaji 2 juta, baru udah kasih 2 juta, besoknya tiba-tiba ada yang minta sedekah,
dikasih 500.000 tanpa sepengetahuan dari suami, tanpa izin dari suami, maka setengahnya pahalanya buat suaminya. Datang nih saudara kita, biar saudara banget, pinjam duit apa, gopek. Nanya dulu sama suami itu, jangan minjem duit ini gopek, kasih kali kan. Kalau kata suaminya kasih, berarti Boleh. kasih. Kalau kata suami jangan, berarti boleh. Biasanya orang kita, maaf ya, orang kita biasa nggak tega. Ya udah Pak, sama ada mah kasih kan gitu ya. Iya. Ya jangan kata minjem minta kok, kalau ada mah Kasih. dikasih gitu. Kalau orang kita nih, minimal orang kita Emang ini. nggak ketat-ketat banget begini. Punya duit kadang maaf, jangan kan punya duit jutaan, nggak punya duit aja kalau bisa ya udah, kalau anu mah emas gua ke bawa nih. Yang emas berapa gram? Ya emas utuh gede kan. Saudara kita bilang, udah deh. Iya, pokoknya dicopot aja tuh. Kalau belain saudara, sama kayak Umi Ajizah tuh. Emang. Kadang-kadang saudara datang ke rumah, itu tangan udah pada melorot aja. Habis itu. Tuh, kan cincinnya habis. Habis itu. Ada yang datang lagi, cincin udah nggak ada, gelang udah nggak ada. Ini ada surat rumah, gimana caranya? Ini kejadian nyata yang saya ngomong. Tadi Umi Ajizah. Sampai surat rumah dikasih itu saking nggak teganya. Kadang-kadang gitu. Cuman kadang-kadang orang yang kita nggak tegain, pikirannya langka. Punya pikiran, ada Pikiran. pikirannya Ustaz, bodoh amat tuh soalnya belangsak. Iya. Dah 3 hal betul. Kemudian selanjutnya, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juga li zawjiha. Ini hadis yang cukup luar biasa kalau dicermati makna dan maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lau kunta amiron, seandainya kata Rasulullah ini boleh amiron, aku memerintahkan ahadan anas juga, ini menyuruh orang bersujud di ahadin kepada manusia yang lainnya. Jadi kalau manusia boleh sujud kepada manusia lainnya, pengertiannya begitu. Kemudian la amartul mar'ata, maka saya akan perintahkan seorang wanita atau seorang istri antas juga li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Kalau manusia boleh sujud dengan manusia, maka bolehlah saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sekarang nih Umi Ajizah sering ngajar. Pernah nggak menemukan nih kalau misalnya kita lagi belum punya pasangan, perintahnya cari istri, cari wanita soleha, apa cari laki-laki yang soleh? Cari laki-laki yang soleh. Jangan nih, Quran di hadis yang memerintahkan mencari laki-laki Yang soleh. soleh. Kebanyakan carilah istri yang soleha. Gimana tuh lagunya Roma itu? Dunia ini perhiasan. Dunia apa? Mata'ud dunya, salah. Ad-dunya mata' wa mata'iha al-mar'atus soleh. Di dunia ini perhiasan itu. Cuma sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Ada suatu kasus nih yang mungkin disimak jadi pelajaran betapa kekuatan wanita itu luar biasa. Makanya ada suatu kaidah yang sering saya share, tipu daya iblis itu lemah, tipu daya wanita amat dahsyat. Gimana maksudnya itu? Gini, dulu ada seorang istri ngeluh sama emaknya, mak, kayaknya sih udah bosan banget nikah, kawin berumah tangga ini sama Bang Adul, misalnya. Masih miskin-miskin aja. Ya, kata maknya, emang apa? Mau pisah sama Adul? Kalau pisah sama makanya ngeliatnya masih 4 aja. Terus gimana? Bisa nggak bantuin saya ngeracunin suami saya? Tapi ngeracunin ini nggak ketahuan kalau saya ngeracunin dia. Bahkan suami saya nggak curiga, anak saya nggak curiga, mertua saya juga nggak curiga. Gimana caranya? Emang kenapa sampai kepengen suami meninggal? Pulang malam mulu,
Udah gitu pulang gak pernah bawa duit lagi. Terus sama saya ngomongnya gak pernah enak, kasar mulu. Sama saya boro-boro, kadang-kadang kasih megang, kasih apa, pergi begitu aja mancing berhari-hari pulang, kadang-kadang gak bawa apa-apa. Saya udah bosan banget dah. Sama saya gak ada perhatian yang pisan, punya duit juga saya gak pernah dikasih. Kata kata istrinya. Terus oke. Kata emaknya, nanti setiap dia makan, minum, saya kasih racun. Dan racun ini bekerja 40 hari. Jadi 40 hari baru mati. Jadi nggak ketahuan loh. Ini ntar lemas mati. Ini bukan cerita bener, ada dasarnya. Nanti saya kasih lihat. Terus kalau dia pulang kerja, langsung kasih minum. Pokoknya dia senangnya minum kopi, langsung begitu dia pulang kasih kopi. Kalau dia senang teh, pulang kasih teh. Kalau dia senang emang air es, Nutrisari, cari itu tuh. Begitu dia datang, serogin sama Nutrisari. Pulang lagi lemes, gerak, minum enak. Kedua, langsung cari makan. Yang ketiga, kalau mau tidur sama suami, dandan yang rapi, wangi seperti mau kondangan. Jadi kita kadang-kadang perempuan kondangan doang, wangi, dandan, bolak-balik, begitu tidur mah sama laki udah kayak kapal pecah. Banyak kan begitu. Kata istri, kata emaknya, sanggup baru gitu, sanggup. Terus gimana mak? Kalau mertua saya curiga, lu mulai hari ini, besok ini, lu punya makanan apa aja bagi mertua lu. Lu nyayur oyong, bawain saya oyong. Lu nyayur daging, bawain saya daging. Biar nggak curiga. Kalau lu ngeracunin anaknya, lu kuat gak? Kalau nggak sanggup jangan. Saya kuat mak, kuat. Hari pertama, laki baru pulang, nggak ditanya dari mana, bang, mau makan apa? Langsung diceplokin telur. Emang kesenangan telur. Makan juga ditungguin, air dikasih, terus sama mertua ada apa aja dikasih. Akhirnya begitu 30 hari, 35 hari, suaminya total berubah. Yang nggak pernah pulang jadi pulang, yang nggak pernah perhatian sama istrinya jadi perhatian, yang nggak pernah ngasih duit jadi ngasih duit. Karena apa? Karena istrinya melayani luar biasa. Tuh sebadar-badarnya lelaki, suami kalau digituin pasti jadi berubah. Suami mah gampang sebenarnya, tapi kalau dikasarin, mau lebih kasar lagi. Begitu dia ini sayang sama suaminya, ya Allah, mana udah saya kasih racun itu. Pas hari ke-37 datang ke emaknya, mak, itu racun ada nggak penawarnya? Nah emang apa? Saya takut mah kalau laki saya mati. Nah kemarin suruh racunin. Laki saya mah sekarang sayang banget sama saya. Tidur gak saya diendus-endus mulu. Karena wangi, kemarin mungkin karena bau gitu kan. Terus juga ngomongnya juga enak sekarang. Mungkin karena saya layani selama 37 hari dengan baik, dia berubah. Gak biasanya dia pulang makan, mau pulang juga gimana-mana gak betah, pindah pulang aja. Kata emaknya, sebenarnya yang saya kasih itu bukan racun, tapi vitamin buat kesehatan dia. Karena saya tahu kalau diperlakukan seperti itu dia akan berubah. Maka benar kata saya, dia berubah. Maka pada saat ini percayalah, ketika ada sesuatu rumah tangga beres dimulai dari istrinya. Ketika istrinya berubah mulai dengan baik, suami nggak akan di mana-mana dan betah di rumah. Luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Gitu. Jadi nggak ada istilah gue mau tergantung lakinya. Biasanya enggak. Laki tukang mabuk badar, lakinya istrinya soleha jadi soleh. Tapi ada lakinya yang bagus, yang soleh, tapi istrinya kan akhirnya apa? Jadi berantakan. Bahkan anak tergantung bagaimana ibunya. Maaf aja, orang-orang besar semua karena ibunya. Karena ibunya adalah madrasatul ula. Saya pernah melihat sejarah perkembangan yang nyata. Rata-rata itu yang menelurkan kecerdasan adalah seorang ibu. Iya betul. Coba lihat, banyak yang tidak punya bapak, banyak orang yang bercerai tidak punya bapak, anaknya jadi. Coba lihat. Tapi banyak yang ada emaknya dan bapaknya, malah enggak jadi. Artinya bukan harus udah cerai aja pada yuk. Bukan, artinya orang tua perempuan itu lebih mewarnai. Karena tugas laki-laki mencari duit aja di luar. Saya lihat emaknya penyanyi dangdut, kadang-kadang anaknya penyanyi dangdut. Emaknya ustazah, anaknya ngikut jadi ustazah. Emaknya penari, anaknya jadi penari. Dia banyak sering jadi gitu. Kenapa? Emaknya lebih mengarahkan.
Emaknya jabla ya kadang-kadang Ya anaknya jadi juga gitu. jadi. Ini renungan bagi kita. Jadi kalau ada anak kelaparan, salahin bapaknya. Tapi kalau anak akhlaknya jelek, salahin emaknya. Jadi pernah kita tegur tuh, lu nggak sih mak, lu bocah-bocah nggak sopan, bisa ngajarin apa? Gitu kan. Coba waktu kecil kita yang ngajarin salaman sama emak kita. Usah gua baru salaman, kalau yang ngoncongnya biasa lu sama banget orang salaman sama bapak lu, sering tuh kita begitu. Jarang banget bapak kita tuh ngomelin, tuh salaman lu sama emak lu. Jarang itu. Yang ada ke emak. Iya kan, ada tamu berisik ngajarin, siapa yang ngomelin? Emak. Emak, ada tamu lu jangan sampai bapak lu marah, lu sentilnya bapak lu gitu kan. Jadi emaknya. Jadi ketika emaknya ngajarin baik, insya Allah semuanya jadi baik. Karena tugas dari laki-laki ya ngasih sanggunya buat belajar dan segala macamnya. Ini muasabah bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dirubah dari sekarang, di rumah mau bepergian mau ke rumah sama aja. Jadi di rumah perempuan sama seperti mau di kondangan. Kalau yang punya minyak dipakai. Kalau nggak ada minyak wangi mau dilantar pakai gitu. Jadi wangi. Laki juga kalau nggak ada niat deh, tapi wangi. Jadi minyak. Udah niat dari sore, maksudnya buset bangun banget kayak jadi. Nggak jadi. Karena kalau mah laki-laki itu, kalau mah laki-laki itu nggak bisa nyium yang bau-bau. Tanya Bang Asri. Bau dikit ya jadi, udah malas ya, besok aja dah kali. Besok udah niat lagi, bau lagi, lagi. Katanya ketek kayak hilang. Kalau misalnya aku pengen begadang mulut tiap malam, bersih, wangi tiap malam, insya Allah jadi begadang mulut. Mudah-mudahan berkah, kita baca Fatihah buat para ahli kubur kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah menjadi kita diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah, dan dijauhkan dari kufrah min khufarin niran. Al-Fatihah ala ruhi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul bainahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Besok malam